Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian terasnya ya, di sini terdapat beberapa koleksi tanaman hiasnya, dan untuk pertumbuhan tanaman hiasnya juga terlihat subur-subur ya. Di situ ada Aglonema Bigcroy, kemudian juga ada Divenbasia White Flame, ada Divenbasia Candi juga, dan beberapa tanaman hias lainnya. Dan untuk menempatkan tanaman hiasnya juga di sini dibuat serasi ya. Dalam penataannya, pada bagian di bawah itu ada beberapa pot ya, tanaman hias Divenbasia White Flame, dan juga di bagian sisi atasnya. Dan tentu saja saya juga penasaran ya, media tanam yang digunakan itu apa, karena pertumbuhannya di sini begitu bagusnya, subur-subur banget. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan koleksi tanaman hiasnya juga pada bagian samping rumah ya, namun saya bakalan melihat koleksi tanaman hias yang berada di bagian sisi teras. Di bagian depannya di sini ada 6 pot tanaman hias. Ada Aglonema Bigcroy. Yang di sini keadaannya sedang kayak kurang bagus ya. Apakah ini masalah penempatan ataupun ada masalah lainnya? Dan kemudian juga ada tanaman hias, ada karet kebo ataupun Ficus elastica. Di sini juga keadaan daunnya pada seperti ini ya, karena memang untuk jenis tanaman hias karet kebo ini ya ataupun Ficus elastica ini memang memiliki tekstur yang cukup keras, namun sangat riskan ya ketika hanya tersentuh dan pecah, itu biasanya akan menjadi coklat seperti ini. Dan untuk penempatan tanaman hias ficus ini juga ketika ditaruh pada bagian indoor ya, ini juga akan sangat bagus sekali karena memiliki warna hijau yang cukup pekat. Kemudian juga ada Divenbasia Boare Tiger, ini juga cantik banget. Dan untuk jenis tanaman hias Diven ini ya, ini juga masih banyak sekali didapatkan di daerah desa-desa di tempat saya tinggal. Ini masih banyak sekali dan tumbuh liar. Dan di sini tidak harus tanaman-tanaman hias mahal ya. Ketika tanaman hias Divenbasia kayak White Flame ataupun Candi juga bisa menjadi hiasan indah ya pada bagian sisi terasnya. Di sini ada sekitar 8 pot tanaman hias Divenbasia White Flame. Ada juga yang sebutnya tisu ya. Dan kemudian di bagian sisi atasnya di situ ada Divenbasia Candi, dan memang memiliki warna yang benar-benar bagus sekali karena ini rumahnya menghadap ke arah barat, namun pada bagian penataannya ini ya, ini menghadap ke arah selatan. Jadi untuk asupan cahaya matahari pada bagian sisi ini ya, ini hanya terkena biasan-biasan saja yang menjadikan corak ataupun warna daunnya benar-benar cantik banget, segar banget. Dan di sini saya bakal melihat media tanam yang digunakan. Di sini ada sekam mentah, kemudian juga ada pupuk kandang dan tanah. Dan namun sepertinya sebagai tambahan nutrisi ya, di sini terlihat kayak ada pupuk mutiara biru yang ditaruh pada bagian sisi potnya. Dan untuk menempatkan ataupun kasih pupuk mutiara biru ini alangkah baiknya jangan sampai menyentuh pada bagian batang tanaman. Karena biasanya untuk jenis pupuk kimia ya, ketika menyentuh pada bagian sisi batang tanaman itu gampang sekali memudahkan lonyot ataupun rusak pada bagian batang ya. Jadi ketika taruh pupuk mutiara itu baiknya berada di bagian samping mengitari batang tanaman, jangan sampai menyentuh pada batang tanaman tersebut. Nah, kemudian juga ada tanaman hias, ada Philodendron Black Congo, juga ada Persililia Mataloa. Ini juga cantik banget dan harganya juga sudah murah ya. Harga kisaran sekitar Rp20.000 sudah mendapatkan yang rimbun. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema Rotundum Aceh yang tiger.
Kemudian juga ada Calathea semangka, ada Calathea white fusion. Seger-seger banget ya, dan saya senang melihat ketika tanaman-tanaman hias itu bisa tumbuh dengan corak daun yang bagus, pertumbuhannya juga tumbuh subur. Dan di bagian sisi atasnya, di sini ada Divenbasia green leaf, kemudian juga ada Aglonema cochin, juga ada Aglonema snow white, juga ada Syrinjoy. Dan di sini saya akan menawarkan ya sedikit merekomendasikan produk insektisida yaitu Bestindo. Ini bagus sekali untuk daun, untuk mencegah ya ulat pada daun tanaman hias, karena pengalaman saya ketika menggunakan produk Bestindo ya selama kurang lebih sekitar 1,5 bulan saya gunakan produk tersebut dengan ukuran 1 sendok teh dan ukuran airnya itu 2 liter. Di situ daun-daun tanaman hias saya itu dalam keadaan aman, tidak rusak. Yang biasanya setidaknya ketika saya tidak mengontrol ya selama 3 hari itu biasanya ada robekan-robekan pada bagian daun dari tanaman hias tersebut. Namun ketika saya menggunakan produk Bestindo tersebut, saya sama sekali belum menemukan sobekan-sobekan yang daun ya yang dimakan ulat. Dan kemudian di bagian sebelahnya di sini ada juga beberapa tanaman hias, ada janda bolong, kemudian juga ada Syngonium ya, Syngonium chiapense. Kemudian juga ada Peperomia watermelon. Di sini ada sekitar 5 pot. Namun keadaannya di sini hampir sama ya. Karena memang ini berada di tempat yang benar-benar teduh, hampir kayak tidak terkena cahaya matahari, sehingga pada bagian sisi batang daunnya ini memanjang semua. Karena memang setidaknya untuk semua jenis tanaman hias itu pastinya membutuhkan asupan cahaya matahari ya, meskipun hanya biasan-biasan saja yang menjadikan setidaknya pada bagian tanaman tersebut itu menjadi kokoh. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Syngonium Mango Illusion. Kemudian juga ada tanaman hias, ada sirih manjula, ada Sansevieria yang golden mini, ada Peperomia kerut hijau, juga ada kerut silver. Dan di sini benar-benar ya pertumbuhannya itu bagus-bagus banget. Dan saya bakalan beralih ke bagian samping rumah. Di sini juga terdapat beberapa tanaman hias dan menggunakan rak dari kayu ya. Ada Calathea meranti Bali ataupun Triostar. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema circuit. Nah, ini contohnya ya, ini pemberian pupuk pada bagian batangnya. Ini yang menjadikan pada bagian sisi daunnya ini menguning seperti ini. Ini setidaknya ketika hal ini terjadi ya, ini bisa juga terjadi pada pembusukan pada bagian sisi batangnya. Dan ketika warna daun ini menguning dengan tidak beraturan seperti ini dan cukup cepat, ini alangkah baiknya dilakukan pembongkaran media ya, melihat kondisi dari tanaman tersebut. Dan di sini juga sang pemilik ya, di sini rajin untuk budidaya tanaman hias Aglonema. Di sini melakukan split batang tanaman. Ini banyak banget. Dan ini juga mengalami masalah ya, mengalami masalah penempatan sebenarnya, sehingga keadaan daunnya juga tetap masih loyo seperti ini. Karena baiknya ketika baru saja melakukan split ataupun budidaya tanaman hias apapun ya, untuk penempatan baiknya berada di tempat yang benar-benar teduh agar bagian daunnya itu tetap segar ya. Dan saya akan sedikit mengulas tentang tanaman hias Aglonema ya. Tanaman hias Aglonema itu memiliki pertumbuhan itu yang agak berbeda ya, yang pastinya. Dan di sini saya akan melakukan beberapa teknik
ketika memunculkan tunas-tunas pada tanaman hias, pada batang tanaman hias aglonema yang ini namanya adalah pelgo ya. Yang menempel pada bagian batang tanaman ini namanya pelgo. Dan kemudian ada juga istilah split juga, pemangkasan pada bagian batang tanaman hias aglonema. Dan kemudian juga ada yang memunculkan pada bagian sisi bawahnya kayak akar itu ya. Dan biasanya untuk jenis tanaman hias aglonema yang pelgo ataupun yang split itu biasanya untuk pertumbuhan dari daunnya itu tidak bisa roset. Namun ketika yang memunculkan pada bagian sisi kayak akarnya itu bisa roset. Dan namun untuk tingkat tumbuh ataupun hidup ya, pelgo ataupun split itu lebih tinggi dibandingkan dengan munculnya dari akar itu ya, dari bawah tingkat pertumbuhannya. Namun hasilnya akan lebih bagus, akan paling bagus ya, paling bagus itu yang muncul dari sisi akar itu ya, pada bagian sisi bawahnya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias, dan begitu indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah, teras rumah itu terdapat tanaman hias, maka yang ada keadaan rumah itu pasti akan jauh lebih indah ya. Dan beberapa tips lainnya semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.